warga kerajaan, kami mengucapkan selamat datang di online service GBI Villa Citra. Berikut kami beritahukan tata cara ibadah secara online. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat GBI Villa Citra untuk tetap mengikuti protokol kesehatan 5M. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah raya secara online dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saat ini kita kembali lagi beribadah secara online dalam masa-masa PPKM, dalam menghadapi pandemi ini. Mari sama-sama kita bersatu hati. Kita boleh memerangi virus ini, pandemi ini, karena kita percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah ini kita boleh sama-sama berdoa. Buat setiap jemaat yang ada di rumah sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap rahmat-Mu, dan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Itu yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami. Itu yang sungguh menyadarkan kami bahwa hidup kami harus terus bergantung kepada-Mu Tuhan, menempel pada pokok anggur yang benar yaitu Yesus. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar bagi bangsa ini. Engkau punya rencana yang besar buat kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik. Engkau merancangkan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, untuk selamanya sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Untuk semua jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan dengan online, kita boleh bersorak-sorai buat Allah kita, karena Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Amin. Amin.
yang besar, Allah yang sanggup mengeluarkan kita dari badai dan memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Sama-sama buat setiap kita, siapkan hati kita. Jadikan hidup kita adalah persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Bapa, ini kami Tuhan, bahwa kami menghadap di tempat kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Mari sama-sama angkat suara, katakan, bahwa ku menghadap-Mu di tempat kudus-Mu.
dengan biar kami semakin berkurang Tuhan, Engkau semakin bertambah. Biar bawa kami Tuhan untuk tetap duduk tinggal di dalam rumah, di dalam hadirat, duduk diam di kaki-Mu. Karena kami percaya Tuhan Engkau sedang bekerja saat ini. Engkau bekerja lebih lagi. di setiap keadaan kami.
Dan kalanya Tuhan kami menghadapi keadaan yang tidak baik, tapi satu hal yang percaya Tuhan, Engkau yang menaruh kebaikan itu dalam hidup kami, sehingga hidupan kami menjadi baik. Karena Engkau Allah yang terlampau baik, yang membuat hidup kami lebih baik lagi ya Bapa. Dan kami pegang akan janji-Mu, kami pegang atas setiap firman-Mu Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih lagi. Dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktu. Dan Engkau mendatangkan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Karena kami dapat menikmati kasih setia, kami dapat menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Buka setiap hati kami, buka setiap pemikiran kami Tuhan. Buka setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Karena kami tahu Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dan biarlah itu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang membentuk kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau Kristus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini, mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang ada di rumah yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan kita tetap menjaga kesehatan kita sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar makna ucapan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu tentang berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sedikit informasi saja, mulai besok pemerintah pusat menetapkan ada 15 kota yang diberlakukan sebagai PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Nah, sehubungan dengan itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita ikuti aturan pemerintah ini dengan menjaga kesehatan kita masing-masing, ruang gerak kita, hindari kerumunan, jangan keluar pergi kemana-mana, lebih baik tinggal di rumah untuk sesaat. Sekalipun pemerintah pusat merevisi lagi aturan PPKM tentang ibadah, tidak lagi ditutup, tetapi yang ditutup secara total, ditutup secara sepenuhnya adalah resepsi pernikahan. Tapi ibadah di tempat ibadah itu tidak ditutup karena sudah direvisi sesuai dengan instruksi Mendagri Tito Karnavian yang tertuang di dalam nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan tersebut. Ini hanya sedikit informasi. Jadi untuk ibadah di gereja tidak ditutup lagi, tapi diizinkan untuk mengadakan ibadah secara on-site, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Demikian sedikit informasi untuk kita memahami dan menyadarinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali mau belajar tentang makna ucapan Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia. Kali ini ucapan bahagia yang kedua terdapat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Ayat ini berkata demikian, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya berbahagialah orang yang berduka cita?
kata berduka cita di sini adalah berduka cita karena kesadaran akan dosa. Artinya kalau saudara sadar diri kita adalah orang yang berdosa, tapi kalau kita tidak berduka cita karenanya, sesungguhnya kita bukan pengikut Kristus. Arti berduka dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata penteo, artinya berkabung. Ya bukan sekedar sedih, tetapi harus sangat sedih. Itu arti kata berduka atau berkabung. Nah pertanyaannya, apakah saudara sangat bersedih karena dosa-dosa yang kita perbuat? Kalau saudara adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, kalau saudara sadar bahwa setiap dosa itu menyakiti hati Tuhan kita, saudaraku yang dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa setiap dosa itu menyebabkan Yesus harus menderita dan mati di atas kayu salib bahkan sampai mati, maka seharusnya kita sangat bersedih karena setiap dosa yang kita perbuat. Orang yang memiliki kesadaran akan dosa inilah janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan dihibur, sekali disebut dengan berbahagialah. Saudara aku yang kekasih, bukankah ucapan ini sepertinya kontroversial? Ya, harusnya berbahagialah orang yang bukan berduka cita. Ini kata berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, yang Yesus maksudkan adalah kesadaran akan keberdosaan kita itu akan disebut berbahagia. Kalau kita menyadari bahwa kita orang berdosa, menyebabkan Yesus harus mati untuk dosa dan kesalahan kita, menebus semua kesalahan kita. Kesadaran akan keberdosaan kita inilah yang Tuhan Yesus maksudkan bahwa kita akan disebut berbahagia. Karena kita akan dihibur, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Nah kalau kita melihat contoh-contoh orang yang berkabung, orang yang berduka cita secara mendalam karena dosa-dosa mereka, pertama-tama kita melihat adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, Bapak Ibu Saudara, dia berkata demikian, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara kekasih dalam Tuhan, Paulus berkata demikian karena dia menemukan dirinya mudah terbelenggu dan dikalahkan oleh dosa. Sewaktu terjadi pertempuran antara baik dan jahat di dalam batinnya. Dia katakan di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal itu yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku ketahui, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa marah itu tidak baik. Kita semua tahu bahwa dendam itu tidak boleh. Dendam itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dendam itu tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi hati ini terus saja dipenuhi oleh perasaan marah, bahkan dendam di dalam diri kita. Kita tahu bahwa kita harus menguasai amarah kita. Kita tahu bahwa kita tidak boleh membiarkan perasaan itu berlangsung, sehingga amarah itu tidak boleh sampai matahari terbenam. Tetapi yang terjadi, kita mudah sekali lepas kontrol, dan kita mudah marah kepada orang lain. Bahkan kita begitu mudah dendam, sakit hati kepada orang lain. Saudaraku yang kekasih, kita semua tahu itu tidak benar dan tidak boleh. Tapi faktanya, kenyataannya kita terus hidup dan tinggal melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita juga tahu bahwa mempergunakan waktu
sebaik-baiknya untuk belajar supaya kita bisa berhasil. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita justru membuang-buang waktu kita dengan sia-sia. Bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Kita tahu itu baik, tapi itu kita tidak lakukan. Kenapa? Karena di dalam batin kita selalu ada pertentangan antara apa yang kita ingin lakukan dan apa yang tidak ingin kita lakukan. Tapi seringkali yang terjadi adalah apa yang tidak ingin kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud dengan Paulus, aku ini manusia celaka, dikatakan demikian. Ya, dia menyadari bahwa dia adalah sesungguhnya orang yang berdosa, manusia yang celaka sesungguhnya. Tanpa Kristus, tanpa Tuhan Yesus, tanpa anugerah Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua kita lihat contoh dalam Alkitab adalah Raja Daud. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur 51, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca seluruh Mazmur 51 yang merupakan doa pengakuan dosa Daud setelah ia disadarkan dari dosa perzinahan dan pembunuhan yang ia lakukan, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, ya. Daud tahu, saudara, ia tidak boleh berzina. Dia tahu itu, dia tidak boleh lakukan itu. Tetapi berhadapan dengan perempuan cantik, saudara, ia tidak sanggup menolaknya sehingga ia berbuat zina. Dia tahu, dia tidak boleh lakukan itu, tapi dia tidak berdaya. Dia tidak punya kuasa untuk melawan cengkraman kuasa dosa yang ada di dalam dirinya. Demikian juga Raja Saul. Raja Saul tahu, Raja Saul itu sadar adalah tidak benar mengejar Daud, apalagi sampai membunuh Daud, saudara aku yang kekasih. Tetapi hatinya dipenuhi dengan iri hati, sehingga ia terus mengejar Raja Daud dan terus ingin membunuh Daud, saudara aku yang kasih. Kenapa demikian? Karena di dalam batin daripada Saul itu ada pertentangan antara yang baik dan tidak baik. Tetapi faktanya seringkali di dalam batin manusia apa yang tidak baik itulah yang kita lakukan, saudara. Nah, kesadaran seperti inilah yang harus membuat kita berduka cita. Karena kita sadar bahwa dosa membuat hidup kita begitu menyakiti hati Tuhan. Saudara aku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah hari-hari ini banyak orang tahu adalah tidak baik? Maaf, semua orang sadar, semua orang tahu tidak baik untuk merokok, tapi dia tetap saja merokok. Banyak orang sadar minum alkohol secara berlebihan itu tidak baik, tapi mengapa orang terus melakukan hal-hal seperti itu? Banyak orang sadar, banyak orang tahu mabok-mabokan, berjudi itu semua itu tidak baik, harus dijauhi. Tetapi mereka tidak berkuasa menolaknya. Kenapa, saudara? Karena hukum dosa yang menguasai tubuh mereka, sehingga mereka tetap saja menjerumuskan diri ke dalam kubangan dosa dan mereka tidak bisa keluar daripadanya, saudara. Jadi dosa masuk ke dalam dunia ini melalui nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Maka semua manusia yang lahir ke dalam dunia ini, dia membawa benih dosa, sifat dosa dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari cobaan si jahat hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri saja. Tidak seorang pun yang mampu, termasuk Rasul Paulus sekalipun, saudaraku yang kekasih. Kecuali orang tersebut bersandar kepada anugerah Tuhan semata-mata. Kecuali dia bersandar kepada pimpinan Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus memimpin hidupnya sehingga dia bisa keluar dari godaan dosa, dari cobaan dosa, dari keterikatan dosa yang membelenggu hidup setiap kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, contoh yang ketiga yang ada di dalam Alkitab adalah pemungut cukai. Kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri sendiri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku,
orang berdosa ini. Lalu saudaraku yang kekasih, ayat berikutnya dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kesadaran akan dosa menyebabkan si pemungut cukai ini berduka cita. Kesadaran akan dosanya menyebabkan dia berkabung, dia bersedih secara mendalam. Dan akibatnya dia mengambil respon untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang seperti inilah yang disebut dengan berbahagia. Mengapa saudaraku yang kekasih? Karena mereka seperti inilah, mereka akan dihibur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi orang yang berkabung karena dosa-dosa ini, orang yang merasa sedih secara mendalam, berduka cita secara mendalam karena dosa-dosa yang mereka perbuat ini, mereka seperti mereka inilah yang akan dihibur. Artinya mereka diampuni dosa-dosa mereka, sehingga mereka akan kembali move on, mereka kembali dipulihkan, mereka akan kembali bersuka cita. Dalam Roma pasal 7 ayat 24 dan 25, saya sekali lagi membaca ayat ini. Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, ditutup dengan kalimat syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus setelah ia menyadari akan dosanya, ia terhibur karena Yesus Kristus. Itulah sebabnya ia berkata syukur kepada Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus Kristus yang mampu menghibur setiap orang karena dosa yang dia perbuat. Hanya melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu dosa yang membuat dia terus berkabung secara mendalam. Saudaraku yang kekasih, demikian juga dalam kehidupan Raja Daud. Setelah ia disadarkan dari dosa perzinahannya, serta dia disadarkan dari dosa pembunuhan yang ia lakukan. Kita membaca dalam kitab Mazmur 51, saudara, ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarkan aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan itu bersorak-sorai kembali. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa setelah Daud disadarkan dari dosa perzinahan serta dosa pembunuhan yang dia lakukan, dia berkata, maka aku menjadi tahir, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Aku mendengar kegirangan dan sukacita. Aku mendengar ada sorak-sorai kembali dalam hidupnya. Artinya Daud pun mengakui setelah dia mengalami duka cita karena dosa-dosanya, dia mengalami kesedihan yang mendalam karena dosa-dosa yang diperbuat, maka Tuhan itu akan menghibur dia. Tuhan itu akan memulihkan kembali duka cita yang dialami. Tuhan menggantikan dengan sukacita. Ratapan diubah oleh Tuhan menjadi tari-tarian. Demikian juga si pemungut cukai, setelah ia sadar akan dosanya, dia bersuka cita karena dosanya. Setelah dia meminta belas kasihan dari Tuhan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Setelah si pemungut cukai ini sadar akan dosanya, dengan perkataan lain dia berduka cita akan kesalahannya, akan dosanya. Apa yang terjadi? Yesus katakan ia akan dihibur. Itu sebabnya ayat ini berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang kasih, jadi dari ayat-ayat tersebut, dari contoh-contoh di dalam Alkitab tersebut, Bapak Ibu Saudara, secara implisit, saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan, Tuhan Yesus bahkan tidak pernah membenarkan orang yang berkabung itu secara berlarut-larut karena dosanya. Tuhan Yesus tidak membenarkan orang itu berduka cita secara berlarut-larut karena dosa yang dia perbuatnya. Saudaraku yang kekasih, setelah kita menyadari akan kesadaran dosa dalam diri kita dan kita membawa itu kepada Tuhan serta memohon belas kasihan dari Tuhan, sesegera itu juga Tuhan akan memulihkan kita. Sesegera itu juga Tuhan akan melepaskan kita dari tekanan-tekanan dosa, dari himpitan-himpitan tuduhan-tuduhan dosa dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita harus membawa dosa-dosa kita kepada Kristus. Bukan sekedar berduka cita karena kesalahan yang kita perbuat, tapi kita membawa segala duka cita karena dosa kita. Kita membawa kepada Kristus dan meminta pengampunan darinya. Dengan demikian percayalah Bapak Ibu Saudara, Ia pasti mengampuni semua dosa-dosa kita. Bahkan kita pasti merasakan penghiburan daripadanya. Kita pasti akan bersuka cita kembali. Dengan perkataan kita akan segera move on. Kita akan segera pulih kembali. Kita akan segera bangkit kembali. Oleh sebab itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena merekalah akan dihibur. Artinya orang yang sadar hidupnya hidup dalam dosa, dia berduka cita karena dosanya, orang seperti inilah akan dihibur. Kata dihibur itu akan berbahagia. Lucu ya saudara, masa orang yang berduka cita itu disebut berbahagia? Tadi saya sudah katakan, berduka cita dalam arti kita menyadari akan dosa kesalahan kita membuat kita mengalami duka cita yang dalam. Sehingga duka cita ini kita bawa ke hadapan Tuhan serta memohon, meminta pengampunannya. Sesegera itu jugalah kita akan move on kembali. Kita akan dipulihkan kembali, kita akan bangkit kembali. Dan orang seperti itulah disebut berbahagia. Jadi berbahagia itu milik orang, termasuk saudara dan saya. Kalau engkau jatuh ke dalam dosa, kita memang sedang berduka cita. Tapi percayalah, ketika engkau menyadari kesalahan dan dosa kita, kita datang kepada Tuhan dan kita memohon belas kasihan dan pengampunannya. Dan sesegera itu juga Tuhan Yesus berjanji, engkau akan dihibur. Artinya engkau akan dipulihkan, engkau akan disembuhkan dari rasa tertuduh yang bersalah secara berlebihan, rasa berkabung yang berlarut-larut. Tuhan tidak pernah membiarkan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Setiap hari, ya sadar atau tidak sadar, kita bisa jatuh dalam dosa. Dan biarlah kesadaran akan dosa kita membuat kita berduka cita di hadapan hadirat Tuhan. Dan ketika kita membawa duka cita kita, kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan katakan kepada mereka itulah akan dihibur. Sehingga Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak ada satu dosa yang membuat kami berkabung berlarut-larut
tidak ada satu dosa yang dibenarkan di hadapan Allah kalau kami berduka cita berlarut-larut. Karena setiap kesalahan kami, setiap dosa kami, ketika kami membawa ke hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, dengan penuh kesadaran bahwa kami manusia lemah dan Tuhan punya belas kasihan untuk mengampuni segala dosa kami, maka sesegera itu juga Tuhan akan menghibur kami. Tuhan akan memulihkan kondisi hidup kami sehingga kami tidak perlu tenggelam dalam keadaan duka cita yang berlarut-larut. Tuhan akan kembali menghibur kami. Bahkan Tuhan katakan berbahagialah. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami sadar semua kesalahan dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini. Biar kami sadar bahwa tidak ada satu dosa yang terlalu hitam yang tidak bisa Tuhan sucikan dan putihkan seperti salju. Tidak ada satu dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kami bersyukur seperti Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kami juga bisa berkata, Tuhan kami bersyukur justru karena dosa kesalahan kami menyebabkan Engkau datang ke dalam dunia, rela menderita dan rela mati di atas kayu salib untuk segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan menghibur kami, memulihkan kembali duka cita kami, Tuhan, sehingga kami boleh move on, kembali dipulihkan, bangkit kembali dengan menatap hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya ketika kami membawa semua dosa-dosa kami kepada Tuhan Yesus dan meminta pengampunan daripada-Mu Tuhan, kami percaya kami pasti diampuni, kami percaya kami pasti dihibur, kami percaya kami akan bersuka cita kembali, kami akan kembali pulih dan bangkit kembali. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan bangkitkan kembali setiap kami yang sedang mendengar program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan akhirnya jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin, amin.